Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala al-imani bih wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhilluna daral qarari fi jiwari. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Dewasa ini kita dapati banyak tren-tren fashion yang melanggar syariat Islam. Salah satu dari syariat Islam yang dilanggar adalah larangan isbal. Banyak tren fashion yang sering melibatkan isbal di dalamnya sedang naik daun atau populer di kalangan para pemuda-pemuda Indonesia. Mirisnya lagi, banyak pemuda-pemuda Indonesia yang sudah tahu hukum isbal, tapi mereka tetap kekeh untuk melakukannya. Padahal syariat Islam sudah melarang perbuatan ini dengan ancaman yang diberikan kepada pelakunya. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak peduli, bahkan meremehkan. Karenanya hari ini izinkan daku membawakan muhadarah yang daku beri judul Isbal bagi yang sombong maupun yang tidak. Akhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, isbal adalah mengulurkan pakaian sampai melewati bawah mata kaki. Tapi ini hanya dikhususkan bagi para laki-laki. Sedangkan perempuan, maka mereka dianjurkan untuk mengulurkan pakaiannya sampai menyentuh tanah agar aurat mereka tertutup secara sempurna. Hukum isbal sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, isbal jika dilakukan dengan rasa sombong, maka hukumnya jelas haram. Yang kedua, isbal jika dilakukan tanpa rasa sombong, maka di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Yang pertama, menurut jumhur ulama, hukumnya adalah makruh atau dibenci oleh Rasulullah SAW. Sedangkan menurut Ibnu Arabi dan Ibnu Hajar, hukumnya adalah haram. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat. Mengenai isbal dengan rasa sombong, Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kita untuk tidak berlaku sombong di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu merasa angkuh, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Kesombongan sendiri terletak di dalam hati, tetapi ia bisa terekspresi melalui perbuatan ataupun ucapan seseorang, yaitu bisa terekspresi lewat cara seseorang berjalan, bertingkah laku, berbicara, maupun lewat cara seseorang berpakaian. Kesombongan sendiri bukanlah dosa yang sepele, melainkan dosa yang sangat berbahaya. Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Yang artinya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sekecil biji zarrah. Hadis riwayat Muslim. Zarrah merupakan suatu ibarat yang dipakai orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil lagi sangat ringan, seperti semut atau sebutir pasir atau yang semisalnya. Kendati demikian, jika seseorang memiliki kesombongan sekecil itu di dalam hatinya, maka ia tidak akan masuk surga. Oleh karenanya Nabi SAW sudah melarang segala perkara yang akan menghantarkan pelakunya menuju kesombongan, termasuk lewat cara seseorang berpakaian. Nabi SAW bersabda, fa inna isbalal izari minal makhilah, yang artinya
sesungguhnya isbal pada sarung termasuk dari kesombongan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian mengenai isbal tanpa rasa sombong, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Artinya, apa-apa yang melewati mata kaki dari sarung tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan keumuman dalil bahwa para pelaku isbal, baik ia merasa sombong ataupun tidak merasa sombong ketika melakukannya, di akhirat mereka akan ditempatkan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ancaman terakhir bagi para pelaku isbal yang akan menjadi penutup muhadarah saya kali ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Al-musbilu wal mannanu wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib." Yang artinya, 3 golongan manusia yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Yaitu yang pertama, orang-orang isbal. Yang kedua, orang-orang yang suka memberi sambil menyebut-nyebutnya karena riya. Dan yang ketiga, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Hadis barusan menjelaskan bahwasanya orang-orang yang isbal termasuk ke dalam golongan yang Allah tidak akan melihat mereka, tidak mengajak bicara mereka, tidak disucikan dosanya, dan akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak. A'udzubillahi min dzalik. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa Daku sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Daku sendiri dan bagi ikhwah sekalian. Dan mudah-mudahan kita dapat dijauhkan dari perbuatan isbal ini. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian, maka mohon maafkan, karena sesungguhnya Daku adalah manusia yang penuh kesalahan. Dan jika ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah. Syukran barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.